Halo guys, welcome di video turunan bagian konsep dasar. Jadi tadi si video part pertama kita udah bahas yang namanya fx misalnya ya sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus 7 misalnya. Maka turunannya adalah pangkatnya dikali jadi 6x pangkatnya kurang 1 plus ini 5 gitu. Nah ini kalau misalkan di translate ke bahasa atau ke rumus ke bahasa matematika itu yang namanya kalau misalkan kita punya fx maka f aksen x-nya atau sama aja kadang kita sebut y aksen gitu ya, itu adalah dy dx, yaitu adalah limit h menuju 0 dari f x plus h min fx per h. Nah ini mungkin kalian temukan di buku diktat atau buku acuan kalian. Jadi ini tuh apa? Jangan panik gitu ya. Sebenarnya ini adalah bahasa resmi, rumus resmi dari action yang kita lakukan tadi. Pangkatnya pindahin ke depan, terus pangkatnya dikurang 1 gitu. Itu sama aja guys. Nah video ini aku akan ceritakan, aku akan jelaskan gimana rumus ini tuh bisa dapat dan turunan ini sebenarnya benda apa gitu ya. Maksudnya ini tools apa, buat apa gitu. Nah video ini sebenarnya kalau misalkan kalian setengah ngerti menurutku masih it's okay. Tapi sebaiknya tonton aja walaupun ngertinya nangkapnya sekilas gitu. Karena yang penting kurang lebihnya kebayang kita tuh lagi mau bahas apa. Jadi guys, kalau misalkan kita punya diagram kartesian, terus kita punya kurva fx misalnya, kurva fx-nya misalnya kayak gini, set gitu ya misalnya, gelombang aja ngasal gitu. Misal ini fx-nya ya, bukan turunan, tapi masih fungsi aslinya. Nah, terus misalkan aku ambil di titik x manapun, misalnya x ini misal ini sama dengan 1 gitu. Nah, di sini itu titik ini punya kemiringan. Gitu ya, di titik sini kita kemiringannya berapa? Ini kan nanjak nih ya, anggapnya kalau dari sini nanjak. Berarti kita nanjak senanjak berapa gitu. Beda lagi kalau misalkan di x sama dengan 5, misalnya ini 5. Dia nanjaknya lebih curam di sini gitu ya. Di sini dia turunan gitu. Misalnya ini berapa? Misalnya ini 11 gitu. Dia turunan di sini. Jadi ini tuh kemiringannya beda-beda di setiap x, oke? Nah, nilai-nilai kemiringan ini di setiap x-nya itu bisa dicari dengan menurunkan y aksen x atau ya sama dengan f aksen x gitu. Bisa dicari dari turunan dengan turunan. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi ide utama dari turunan adalah memanfaatkan gradien atau kemiringan guys. Jadi kalau kalian tahu kemiringan, sekali lagi aku pengen kalian benar-benar ngerti kemiringan tuh apa. Misalnya aku punya garis kayak gini, terus aku bilang dia kemiringan apa guys? Kemiringan 1 misalnya. Artinya apa? Kemiringan 1 itu artinya gini deh, M itu kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Artinya apa? Artinya selisih Y atau delta Y per delta X. Selisih Y, selisih X kayak mana maksudnya? Jadi kan ini ada titik 1, titik kedua. Jarak antar di sumbu Y-nya, delta Y-nya kan ini ya. Kita tuh nanjak seberapa banyak. Di sini bilang kita pindah di koordinat X berapa banyak. Jadi kalau misalkan M sama dengan 1, artinya setiap kita maju 1 meter secara koordinat X, maka kita nanjak. Misalkan lagi nanjak di gunung gitu ya. Kita nanjak sebanyak 1 meter juga. 45 derajat nih sudutnya gitu. Kalau misalkan kita punya sebuah garis yang aku bilang misalnya, atau gini deh, kalian lagi nanjak, misalkan lagi nanjak di jalanan yang tanjakan gitu ya. Terus kalian bergerak 10 meter di koordinat X-nya di Google Maps gitu, terus kalian ternyata sudah menanjak 1 meter. Berarti kemiringan garis atau kemiringan jalanan kalian berapa? Ya M sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,1 gitu. Jadi itu adalah definisi kemiringan. Nah, permasalahannya adalah tadi kan kita mau nyari kemiringan di titik tertentu. Guys, kalau yang ini masih bisa nih delta Y, delta X. Ini kan garis. Pertanyaan gua, namanya titik, emang bisa? Namanya titik jadi ada apa? Ada jarak-jaraknya, delta Y, delta X. Nggak ada ya, titik mah satu titik, nggak ada delta, nggak ada selisih, nggak ada jarak gitu. Terus gimana dong cara nyarinya? Nah itulah pakai pendekatan yang namanya limit. Jadi dia itu berusaha memotong sekecil mungkin. Misalnya kita mau tahu di sini ini berapa ya? Misalnya 8 gitu. Kira-kira di X sama dengan 8 nih kemiringannya berapa? Nah kita berusaha ini memotong sekecil mungkin kurva ini sehingga seolah-olah kayak garis lurus. Teorinya itu sama guys, kalau misalkan kita punya lingkaran, bumi kan bulat ya. Tapi kalau kita potong POV-nya sangat kecil, misalnya kita berdiri kayak kita merasa bumi itu datar kan.
Karena kita hanya melihat potongan yang kecil sekali dari lingkaran besarnya gitu. Nah sama, ini juga di matematika kita berusaha memotong sekecil mungkin. Jadi garis ini kelihatannya garis lurus dan kita punya kemiringan yang pasti gitu. Ngerti ya? Nah kalau kita zoom in garis ini nih yang dipotong di angka sini, kita zoom in ke sini misalnya. Zoom in ya, ini kan jadi seolah-olah kayak garis lurus aja gitu, karena dipotong sekecil mungkin. Nah dia itu kan sebenarnya dia juga disumbu ya guys, misalnya kayak gini. Kita taruh misalnya dia punya Y2, dia punya Y1, dia punya X1, dia punya X2 gitu. Nah kita berusaha memotong sekecil mungkin sehingga jarak ini mendekati 0. Nah dalam konteks ini kita disebut X aja, sorry ini aku ganti. Ini X di sini, ini sama dengan 8 tadi gitu. Terus Y itu kan sama dengan fungsi dari X ya, kita sebut aja di sini fx lah gitu ya. Y itu sama dengan fx gitu kan. Jadi X ini fungsi dari X, dia nilainya sesuatu. Nah kita mau potong sekecil mungkin sehingga nilainya hampir menuju 0. Oleh karena itu ini adalah jaraknya H kita sebutnya di materi ini. Kalau kita bilang ini X terus berjarak H, maka titik sini adalah X plus H gitu. Dimana H ini adalah sesuatu yang nilainya mendekati 0 gitu. Nah berarti kalau misalkan di sini X plus H, kita bisa bilang di sini ini adalah F dari X plus H, fungsi dari X plus H berapa nilainya gitu ya, ketemu di titik ini gitu. Oke? Jadi kemiringan di titik 8 nanti itu adalah ini potongan yang kecil yang mendekati 0 jaraknya, di mana di sini X plus H, di sini Fx, di sini Fx plus H. Kemiringannya berapa? Kalau kita tadi belajar bahwa kemiringan itu adalah delta Y per delta X, maka delta Y di kondisi ini adalah Fx plus H min Fx, bener ya? Dikurangin Fx gitu. Di sini Fx plus H min Fx. Sementara delta X yang di bawah ini jaraknya panjangnya berapa nih? Ya panjangnya H gitu kan ya. Simpel banget gitu. Tadi kan kita sepakat nih H gitu. Oke. Nah, kemiringannya gimana? M adalah Fx plus H min Fx per H. Yaitu delta Y per delta X. Nah, ketemu nih rumus yang tadi di awal muncul. Bener ya? Jadi valid bahwa yang namanya turunan itu adalah sebuah fungsi. Nah kita mau cari di titik X tertentu dia tuh gradien atau kemiringannya tuh berapa. Nah gampang-gampangannya definisinya kayak gitu. Itu adalah turunan guys. Nanti kepakainya apa? Nanti kita akan lihat. Kalau misalkan kalian nanya ini pentingnya buat hidup saya apa, nanti akan analisisnya kepake dan akan kutunjukin di bagian terakhir, yaitu terapan aplikasi soal ceritanya kayak gimana. Tapi intinya secara konsep gitu dulu. Nah aku mau tunjukin rumus tadi kalau misalkan kita terapin ke sebuah fungsi. Misal kita punya fungsi, kita simpel aja ya, 3x kuadrat plus 2x plus 1 misalnya kayak gitu. Terus ditanya turunannya berapa? Turunan dari fx ini atau f aksen x-nya. Ya jawabannya adalah limit h menuju 0 dari kan tadi rumusnya fx plus h min fx per h gitu ya. Nah ini tuh gimana? Jadi ya berarti yang namanya x-nya diganti x plus h. 3x kuadrat jadi x plus h kuadrat plus 2x plus h, kayaknya nggak cukup. Sama dengan 3x plus h kuadrat plus 2x plus h plus 1 di minus 3x kuadrat plus 2x plus 1 kayak gitu dibagi dengan h. Ini kita tinggal rapiin aja, jadi nggak tinggal sih panjang ya, tapi ya udah x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat plus 2x kali 2h ya dikali ke dalam plus 2h plus 1 min 3x kuadrat min 2x min 1 per h. Coba rapiin lagi, ini kali ke dalam jadi 3x kuadrat plus 6xh karena dikali 3 plus 3h kuadrat plus 2x plus 2h plus 1 min 3x kuadrat min 2x min 1 per h. Oh panjang, tapi kita bisa beresin. Lihat 3x kuadrat sama min 3x kuadrat saling coret bisa ya. Terus apalagi plus 2x min 2x bisa hilang, plus 1 min 1 bisa hilang, tersisa ini
aku rapin di sini dulu. 6xh plus 3h kuadrat plus 2h per h. Kayak gini kita bisa coret guys. H-nya tetap di sini hilangin, di sini h pangkat 2 jadi h pangkat 1, di sini h-nya hilang. Jadi tersisa 6x plus 3h plus 2. Nah, tadi h-nya itu menuju 0. Kita sekarang gini, h-nya itu menuju 0. Sebenarnya mau kita ganti ujung-ujungnya jadi h sama dengan 0 di persamaan ini. Kenapa nggak diganti dari awal? Ini tuh h-nya mau kita ganti jadi 0, tapi pertanyaannya kenapa nggak kita ganti dari awal? Jawabannya, kalau kita ganti dari awal, ujung-ujungnya bentuk ini nanti h-nya itu sama dengan 0, sesuatu dibagi 0 jadi nggak, error nanti dia. Tapi setelah kita utak-atik kita sederhanakan, jadinya h-nya kan di atas, penyebut h-nya udah hilang nih, ya kan? Jadi h-nya ini mau kita ganti 0, jadi ya udah 6x plus 3 kali 0 plus 2. Ini adalah turunan dari f aksen x. Kalau kita lihat nih, rangkum sini ya. Kalau kita lihat f aksen x, kalau kita cara video pertama kita kerjakan, berarti kan sebenarnya 2 kali 3 ke depan ya. Jadi 6x pangkat 1 plus 2x jadi 2. Satunya jadi 0. Turunannya adalah 6x plus 2. Sama aja guys, sama ini gitu. Nah, jadi rumus ini adalah rumus resminya bahasa matematikanya. Pas dicoba kalau berbagai fungsi, oh ternyata impact-nya sama aja. Sama kalau misalkan kita kerjakan dengan pangkatnya kita kali ke depan, pangkatnya kurang 1 dan terus begitu gitu. Jadi ini tuh sama-sama aja hasilnya. Cuma intinya kadang mungkin di soal, di guru kalian minta untuk jabarkan pakai rumusnya, bukan pakai asal-asalan diturunin doang, tapi pakai rumus ini dong turuninnya. Gitu, nggak langsung pangkatnya dipindahin ke depan. Kalian harus ngerti juga. Gitu. Tapi intinya rumus ini harusnya ngerjainnya pakai ini, cuman sekarang orang-orang udah pakai cara cepat lah, turunan langsung aja pangkatnya pindahin kalian ke depan terus pangkatnya min 1 kayak gitu. Jadi itu adalah konsep dasar dari turunan guys secara matematis. Semoga mengerti ya.